Film dimulai dengan adegan aksi pria bertopeng hitam yang kemudian diketahui sebagai Fable menyusup ke sebuah pertemuan bisnis rahasia antara geng Yakuza dan klien mereka. Dengan gerakan presisi dan akurat, Fable menghabisi seluruh manusia ruangan sendirian. Dia menggunakan pistol Nighthawk kesayangannya, membunuh semua target tanpa ampun, termasuk bos geng yang sedang bernegosiasi. Dan di sudut ruangan terlihat sebuah handphone yang terlempar sedang merekam adegan Fable melancarkan aksinya. Di sisi lain terlihat perempuan yang merupakan partner Fable sedang asik menikmati air neraka bersama seorang. Setelah Fable selesai melancarkan aksinya, ia kembali bersama partner perempuannya yang saat Fable beraksi, dia asik dengan minumannya. Mereka telah masuk dalam sebuah mobil dan bergerak menuju markas untuk bertemu dengan bosnya. Namun sebelum itu mereka berhenti di pantai untuk membuang semua peralatan. Bosnya merupakan seorang pria tua bijak yang sudah seperti ayah angkat bagi Fable. Sang bos memuji pekerjaannya, namun ia khawatir Fable terlalu overworked dan menjadi target saingan bisnisnya. Hal konyol Fable adalah dia tidak bisa makan makanan yang masih Saat itu bosnya memerintahkan Fable dan partnernya untuk cuti selama 1 tahun. Bosnya juga memberikan hadiah burung parkit untuk Fable dan berpesan jika Fable tidak boleh menghabisi nyawa orang satupun selama cuti. Jika melanggar bosnya yang akan menghabisi Fable sendiri. Mereka juga diberikan identitas baru sebagai seorang kakak adik, di mana Fable bernama Akira Sato dan partnernya bernama Yoko Sato. Mereka akan tinggal di kota Osaka dan dititipkan pada geng Yakuza setempat yang telah menjalani. Singkat cerita, mereka melaju menuju ke kota Osaka, di mana Fable meninggalkan semua senjata kecuali satu senjata kesayangannya. Di sisi lain terlihat 2 orang pembunuh bayaran yang berada di lokasi kejadian saat Fable melancarkan aksinya. Dia begitu takjub dengan apa yang dilihatnya. Hal itu membuat adrenalin mereka meningkat untuk memburu yang menghabisi orang-orang tersebut yang mereka percaya adalah. Di lain hari terlihat seorang wakil geng bernama Ebihara bertemu dengan ketuanya bernama Hamada, di mana atasan tersebut memberitahu jika Fable akan dititipkan di kota itu di bawah pengawasan mereka. Hal itu membuat Ebihara khawatir karena salah satu rekannya dahulu yang penjara tidak lama lagi akan lolos. Dia bernama Kojima. Dan benar saja, di sisi lain Komiba yang sudah 8 tahun di penjara sudah dibebaskan lebih cepat. Singkat cerita, Fable dan partnernya yang telah berganti identitas menemui Ebihara dan presiden direktur. Saat itu Ebihara merehkan keahlian Fable dalam melancarkan aksinya. Tanpa pikir panjang, Fable pun melesat dan melayangkan aksinya pada Ebihara. Hamada dan Ebihara terdiam menyaksikan Sato Selanjutnya mereka pun diantarkan oleh Ebihara ke apartemen milik perusahaan mereka. Sato dan Yoko mulai menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Di malam hari saat Sato dan Yoko pulang dari nongkrong di bar, mereka dihadang oleh preman setempat, di mana kedua orang itu adalah suruhan Ebirama guna mengetes Sato. Sato yang sadar dirinya sudah menjadi warga biasa. Ia berpura-pura kesakitan dan menangis, hingga seorang perempuan bernama Misaki menghampirinya. Di sisi lain, Aspri Ebihara melaporkan kondisi Sato yang berdarah. Adegan beralih pada 2 orang pembunuh bayaran yang pernah menyaksikan lautan manusia yang dibantai Fable dan berniat memburunya pun mengerebek sebuah markas, di mana salah satu di antara mereka menemukan kamera yang berisi rekaman Fable melancarkan aksinya dan merampas Adegan selanjutnya beralih ke Osaka, di mana Akira dan Yoko tiba di apartemen sederhana mereka. Yoko yang tampak seperti gadis mabuk dan ceroboh sebenarnya sangat kompeten dan memainkan peran adik dengan sempurna. Dia minum bir sepanjang hari tapi tetap waspada. Akira yang autis-like dan kurang paham norma sosial kesulitan beradaptasi. Dia mencoba hidup normal, belajar dari komik favoritnya tentang komedian jakal Tomioka, dan mencoba tersenyum palsu untuk terlihat ramah. Humor muncul saat Akira salah paham instruksi. Misalnya dia secara harfiah mengikuti perintah jangan membunuh, tapi Akira mulai bekerja paruh waktu di perusahaan desain grafis bernama Octopus, di mana bosnya, Takoda, adalah pria baik hati, tapi tak tahu latar belakangnya. Di sana Akira bertemu Misaki, rekan kerja cantik yang ramah padanya.
Misaki sedang kesulitan keuangan karena hutang orang tuanya, tapi dia tetap optimis. Adegan-adegan ini penuh komedi, di mana saat itu Akira mencoba mendesain logo yang hasilnya aneh namun bos dan partnernya menyukai desainnya, atau dia salah mengartikan lelucon rekan kerja. Sementara itu Yoko menghabiskan. Di sisi lain Ebihara, wakil bos yang setia, berusaha menjaga organisasi tetap bersih sebagai bisnis legal, sesuai perintah bos besar. Tapi ada konflik internal. Antara Sunagawa anggota ambisius ingin mengambil alih posisi Ebihara karena merasa organisasi. Selain itu, Kojima saudara Ebihara baru keluar dari penjara setelah 8 tahun. Kojima ingin kembali ke bisnis Muchiraki, tapi Ebihara menolak karena itu melanggar aturan pres. Kojima marah dan mulai merencanakan sendiri, termasuk merekrut anak buah seperti Inoue. Konflik mulai memanas saat Kojima, yang putus asa karena hutang, memutuskan untuk memeras orang kaya dengan cara kotor. Dia menargetkan Misaki, yang ternyata pernah bekerja sebagai model dewasa untuk. Kojima menculik Misaki dari apartemennya, memaksa dia berpura-pura sebagai korban pemerkosaan untuk memeras uang dari mantan pacarnya yang kaya. Adegan penculikan ini gelap dan tegang. Misaki ditangkap saat pulang kerja, dibawa ke gudang Yakuza, dan diancam dengan senjata. Akira yang mulai berteman dengan Misaki curiga saat dia tak muncul di kantor. Dia mulai menyelidiki secara diam-diam, menggunakan insting pembunuhnya tanpa membunuh. Yoko membantu dengan mengumpulkan info dari kontak Yakuza. Sementara itu dua pembunuh rival dari Tokyo, Hood dan Jackal, datang ke Osaka untuk memburu Fable karena ingin mengalahkan legenda itu. Mereka salah mengira Kojima sebagai Fable, hal ini menyebabkan kekacauan. Ebihara, yang tahu identitas asli Akira, meminta bantuannya untuk menyelesaikan adegan di gudang penuh ketegangan dengan Misaki yang berjuang melawan tapi tak berdaya. Puncak film adalah adegan aksi epik di pabrik besi tua yang ditinggalkan. Akira menyusup sendirian untuk menyelamatkan Misaki. Ebihara dan anak buahnya datang untuk menghentikan, tapi pertarungan meledak. Adegan ini luar biasa. Akira, tanpa senjata hanya memanfaatkan pipa besi, mesin tua, bahkan forklift untuk melumpuhkan musuh. Dia menghindari peluru, mematahkan tangan, dan melempar orang seperti boneka, tapi tetap tak. Rival pembunuh dari Tokyo ikut campur, tapi Akira mengalahkan mereka dengan mudah. Misaki diselamatkan, dan Akira kembali ke kehidupan normalnya, meski terluka. Misaki diantarkan oleh ajudan Ebihara yang menggunakan kostum seperti Fable dan melepas maskernya saat Misaki tiba di Ruham dan sadar. Dan hubungan Akira, Yoko, dan Misaki semakin. Ebihara selamat dan mereformasi Yakuzanya. Film berakhir dengan Akira yang mulai menikmati kehidupan normal.